Nah, barangkali mungkin sampai itu bab ketiga ya. Bab ketiga isinya membantah ya, menolak ungkapan-ungkapan ya, ungkapan-ungkapan yang bentuk-bentuk ungkapan yang sering dijadikan contoh di dalam paham wahdatul wujud ya. Tapi yang bisa menjadi catatan kita di sini tidak ada penjelasan dan tidak disebutkan itu kata-katanya siapa ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur suwun. Jadi ini bisa mungkin yang dimaksudkan adalah mungkin orang-orang awam ya yang tidak paham apa-apa, tidak ngerti apa-apa, kemudian hanya mengungkapkan itu ya. Terus ini bab terakhirnya terus bab Rabi' fi ma yalzamu alaihi imam mimman ya'taqidu wahdatul wujud ya. Bab yang keempat itu apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang raja terhadap orang yang mempunyai akidah wahdatul wujud ya. Fa idza fahimta dzalika fa yajibu alaina an nunabbiha bitanbihatin takunu tahsinan lirisalah wa tadyilan walaha siyadatan anil ta'ati anil hudud al-hikamiyah wal qawaid al-ilmiyah wa hiya ana fahimna min masyayikhina ashab tahqiqul ulum al-faiqah wa tadqiqil fuhum ar-ra'iqah radhiyallahu anhum wa nafa'ana bim amin anhu idza dhuharat al-fitnah bi ayyi fitnatin ma min al-umuril mukhalafah al-lazimah hukmuha al-muqtadiyah ila hukmi hakimiha binadril hakim aw naibihi fa yanfudul ahkam asy-syari'ah bi ittihadihi li wujubihi alaihi ya. Jadi kalau ada jadi menyebarnya ungkapan-ungkapan ya, ungkapan-ungkapan yang tadi ya dikonotasikan ya, diungkapkan oleh para wahdatul wujud itu merupakan satu fitnah, yaitu satu fitnah itu apa ya? Fitnah ini gejolak ya. Fitnah ini satu kondisi yang rusak, satu kondisi yang mengancam ya, satu kondisi yang fitnah ini seperti diandekan kadang dimaknai juga konflik ya, diandekan satu perang ya. Tapi di sini fitnah di sini ini sebetulnya wayang mungkin goro-goro ya, ada satu enggak tepat juga sebut goro-goro ya. Ya fitnah ya, gejolak yang dimunculkan karena ada ungkapan-ungkapan yang menyalahi hukum ya, ungkapan-ungkapan yang menyalahi hukum ya. Kata idza kanat umur as-satirah anil hakim al-manqur al-nabi la tu'ati ila fitnatin 'azimah mu'tirah fil mamlakah sultan wal umur siyasi al-lazimah ba'da tanfidil ahkam al-manqur faham ya. Di annahu idza kharajat al-mamlakah ad-dawliyah fasadat al-umur as-sultaniyah wa ini lebih bahaya lagi kalau yang memiliki ungkapan seperti ini adalah pejabat ya, hakimnya ya. Nah ini yang lalu pemerintahnya ya, hakimnya, qadhinya itu yang mempunyai bisa menimbulkan yang mengungkapkan fitnah seperti ini, itu akan bisa berakibat ya arah ya kerajaan ini juga bisa rusak ya. Nah karena itu seorang sultan harus bertindak tegas ya di dalam hal ini.
Nah, yang berlaku tadi di awal ya soal as-saif akhul Quran. Nah, di sini kemudian seorang sultan ya diperlukan ketegasannya seperti seorang pedang untuk menghukum hakimnya. Kecuali kalau hakimnya itu ya ini kaitannya dengan jabatan qadhi ya di dalam kerajaan ya. Ini jelas konteksnya Aceh ya, ini jelas konteksnya Aceh ya. Nah, karena itu kalau enggak bertobat ya pedangnya yang harus berbicara ya. Kecuali kalau bertobat ya. Jadi kalau bertobat itu berlaku hukum at-taib min adzambi kaman la dzambalahu ya. Jadi kalau bertobat ya. Nah, ini isi bab keempat ya. Ini bab keempat. Jadi ini naskah Qurratul Ain ini pandangan ya Syekh Yusuf dalam konteks ya. Menurut saya kok ini konteksnya kalau saya baca di beberapa buku itu ada di kerajaan Aceh pada zaman antara peralihan dari Sultan Iskandar Tsani ke Ratu Sofiyatuddin Syah atau peralihan dari jadi memang terjadi gejolak besar ya. Kita bisa ikuti waktu itu terjadi penangkapan dan bahkan pembakaran kitab-kitabnya Syekh Hamzah Fansuri ya, kitabnya Syekh Samsuddin Sumatrani dan para pengikut-pengikutnya dikejar-kejar ya, diperangi ya dan seterusnya ya. Ini karena ada pergolakan politik ini. Nah, ini demikian ya, ini kitab Qurratul Ain ditutup dengan Allahumma ya qulu sahihal kitab wa mu'allifihi la ta'itu ya waqif ala risalah wa ma fiha al-anha wa muharraf bil kalam wa sahihul muhallu qata' wa qillatul ilm wa ma lahu bidu'atin wa yatintu la fi tahqiqil ulum wa tahqiqil fuhum lan nadir biya yusluhu ulama ya. Ini berdoa ya, mudah-mudahan ini dari kitab ini tentu tidak lepas dari kemungkinan salah gitu ya. Ya. Dan kemudian bisa mohon didoakan Allah maghfir mu'allifiha wa malikiha wa nadir fiha wal waqif 'alaiha maghfiratan wasi'an amah warzuqhum sa'adah allati la syaqwa ba'daha fa innaka ghafurur rahim jawadun karim Raufur Rahim, amin. Ya, ini teman-teman sekalian, ini gambaran secara umum isi kitab Qurratul Ain. Ya, jadi dari mulai pandangan akidah ya, keseimbangan antara akidah dan syariah, ya. Akidah syariah antara syariah dan hakikat ya, antara zahir dan batin, antara jasad dan ruh, antara khauf dan roja ya. Jadi ini harus seimbang, berjalan bersamaan. Nah, tapi sebenarnya kalau saya lalu melihat kemudian bab selanjutnya itu ke menilai paham Wahdatul Wujud, kita lihat sebetulnya kita belum melihat keseimbangan penilaian itu, dan ini memang masih membuka ya. Kalau kita bisa rasakan di sini beliau masih membuka ruang ya, seperti membuka ruang untuk dikaji lebih lanjut ya tentang paham Wahdatul Wujud ini ya. Nah, monggo mungkin teman-teman mempunyai pemahaman lain
atau mempunyai bacaan lain ya, karena semua juga memegang naskahnya, memegang kitabnya ya. Tapi kalau saya sih sebetulnya lebih ingin menekankan ya, ini soal Islam Nusantaranya. Kalau soal tentang Wahdatul Wujud ini sebetulnya sikap politik ya. Kalau saya ingin menempatkan ini sebagai sikap politik ya, untuk konteks pada saat itu ya. Nah, untuk ngaji Islam Nusantaranya sebetulnya yang lebih kuat di sini ini soal syariah ya, dan tarekoh ya, hakikat ya, zahir dan batin itu di sini itu satu dasar yang kuat. Nah, ini soal ar-rad ala wahdatul wujud ini sebuah sikap politik dalam situasi konteks yang sangat tertentu dan sangat terbatas ya. Karena begini ya, karena gejolak tentang pertentangan terhadap pendapat Wahdatul Wujud ini sedemikian rupa ya. Nanti yang melanjutkan Syekh Nuruddin Araniri itu Syekh Abdul Rauf ya. Saya tidak tahu nanti besok diajar Syekh Abdul Rauf Asing-Gili ya, atau Syekh Kuala. Nah, beliau nanti menulis surat ke gurunya ya. Gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani itu nanti ada kitab namanya Ithafudz Dzaki ya. Lalu gurunya itu menulis kitab untuk meluruskan pertentangan di antara Ahlul Jawin terhadap paham Wahdatul Wujud ya. Tapi itu nanti bisa kita kaji nanti pada konteks setelah Aceh atau nanti pada akhir ya. Jadi itu nanti bisa muncul karena begini ya. Di Aceh kemudian ya setelah Syekh Nuruddin Araniri membuat fatwa tentang sesat itu, lalu terjadi gejolak politik sedemikian rupa. Nah, kemudian nanti ada pengikutnya Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsudin Sumatera ini namanya Syekh Saiful Rijal. Nah, itu lalu terjadi ada polemik terbuka. Nah, digambarkan kemudian justru paham Syekh Hamzah Fansuri ini nggak bisa disalahkan gitu ya. Jadi akhirnya Syekh Nuruddin yang mengalah, dia kembali ke India lalu dipulihkan lagi oleh siapa setelah itu Syekh Abdul Rauf ya, Asing-Gili itu. Jadi ini soal Wahdatul Wujud ini satu topik ya, topik tersendiri yang akan kita membutuhkan pembahasan yang khusus ya. Jadi kalau untuk malam ini ya, saya bisa mengatakan ini statement politik ya, tapi titik pijak dasar keagamanya ini nanti bisa nyambung itu soal kesatuan antara syariat dengan hakikat ya. Ini seperti kesatuan antara yang zahir dan yang batin, seperti kesatuan antara jasad dengan ruh ya, sama juga sebagai kesatuan antara khauf dan roja ya. Nah, demikian ya teman-teman sekalian isi kurang lebihnya ya kitab Qurratul Ain ya. Syukur kalau mungkin teman-teman sudah punya referensi tentang kitab yang lain, karena di kitabnya saya nyari belum ketemu, saya pernah punya ya, Zubdatul Asrar, kitabnya Syekh Yusuf ini berbeda arah soal nanti beliau soal Wahdatul Wujud ini lebih bernuansa ya, lebih bernuansa ya. Jadi statement anal haq atau anallah itu tidak bisa dinilai semata-mata dari kata-katanya saja, tapi itu harus dinilai siapa yang mengucapkan ya, kondisi orang yang mengucapkan ya, lalu itu mesti ada takwilnya, dan yang namanya paham Wahdatul Wujud itu punya dasar-dasar ya, punya dasar-dasar dan hadisnya juga ya. Itu nanti mudah-mudahan itu bisa terungkap kalau kita nanti mendiskusikan yang di Aceh ya, kitabnya Syekh Hamzah Fansuri, termasuk nanti teksnya
Syekh Nuruddin Araniri yang akan kita baca itu nanti juga di situ sudah mengindikasikan ya ke arah pandangan sebenarnya antara Wahdatul nggak ada perbedaan yang mendasar ya. Demikian atau ini pengantar terowong atau tidak, monggo kalau ada tanya jawab atau jawab. Monggo dia sudah habis, tambah lagi ujian. Mohon maaf itu solusi. Saya sedikit bercerita mungkin tentang konteksnya ini di Sulawesi sekarang. Suatu kali saya pernah datang ke makamnya Syekh Yusuf, kemudian berdoa di sana. Di sana banyak sekali orang yang pakai jubah-jubah itu putih-putih, pakai songkok-songkok model-model seperti dulu lah. Mereka ini berdoa, wah, khusyuk sekali. Setelah itu ada satu orang itu yang mengedarkan kardus itu, karton itu, kemudian minta uang. Itu minta uang seikhlasnya, minimal dulu masih 10.000. Jadi saya kira ada banyak penafsiran terhadap Syekh Yusuf ini, terutama di Sulawesi. Kemudian juga ada salah satu yang misalnya tentang Haji Bawakaraeng itu, yang katanya Syekh Yusuf itu naik ke Gunung Bawakaraeng kemudian menghilang di sana. Itu kemudian ditafsirkan sebagai caranya Syekh Yusuf untuk berhaji. Kemudian sekarang orang banyak yang kemudian mengatakan Haji Bawakaraeng kalau di sana. Nah demikian, mungkin ada teman-teman yang bertanya atau mungkin ada pembacaan lain. Saya kira banyak sekali yang bisa kita lihat karena di sini tadi ada yang dilangkah-langkahi, mungkin di situ ada yang penting-penting juga. Mungkin teman-teman bisa membaca di situ kemudian mempertanyakan apa yang sepertinya perlu dipertanyakan untuk malam ini. Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe selalu kanal Pondok kami. Terima kasih. Saya persilahkan 2 atau 3